Halo teman-teman, ini coba pakai mic baru yang clip on di sini ya. Nah ini mudah-mudahan suaranya jadi lebih jelas dan saya tidak perlu mendekatkan kamera di muka saya. Katanya kemarin anak saya bilang, Papa itu siarannya jauhin dikit ini HP-nya biar nggak langsung ke muka seperti gini nih. Gitu ya. Baik, karena diprotes sama anak saya sudah nih. Barusan beli tongsis nih ya teman-teman. Murah meriah, bisa buat solusi, yang penting itu aja. Oke, nah tadi sebenarnya saya mau meliput sedikit beberapa kegiatan di tempatnya BEC atau Bandung Electronic Center. Yang di sana banyak, ada ribuan toko, tapi kenapa dari ribuan tersebut ya itu hanya beberapa yang rame beneran, yang lain nggak bener-bener rame. Jadi itu dikarenakan sebetulnya karena kembali lagi ke masalah servis ya, atau kepuasan dari pelanggan tersebut. Jadi pada dasarnya pelanggan itu niteni teman-teman. Jadi mereka tidak suka yang namanya dibohongin, betul? Nah saya pun juga seperti itu. Tadi kita bahas yang lain duluan ya. Nah, pada saat tadi kita menunggu sesi tadi, pas kita sempat live sebentar di channel yang personal saya. Nah tadi kita kebetulan sedang makan di satu tempat makan kios kecil begitu ya, yang dijaga oleh seorang perempuan dan satu orang laki-laki. Nah, kita ini sedang membicarakan masalah pelayanan mereka. Jadi mereka ini seolah melayani tidak dengan hati, atau kita sebut seperti kayak robot. Ya, kalau Anda ke Singapura ya, Anda juga mungkin akan menemukan orang-orang yang serupa ya, yang kalau mengucapkan greeting, Good afternoon, yes, can I help you? Bye-bye, thank you. Nah, seperti gitu kan. Jadi, seolah dia berbicara itu seperti kayak robot berbicara. Ya, tidak ada hatinya. Nah, saya mengatakan ya, bahwa orang itu nasibnya sebenarnya dibuat sendiri. Dimanapun Anda berkarya, saat apapun posisi Anda saat ini ya, jadi apapun posisi Anda saat ini, mau Anda sebagai seorang pembantu rumah tangga sekalipun, Anda sebagai seorang satpam sekalipun ya, itu kondisi Anda, tapi bukan berarti masa depan Anda. Saya ambil contoh kawan-kawan. Saya memiliki pembantu pertama kali. Nah, dia adalah seorang yang sangat rajin. Kemudian dia istilahnya tidak tega ya melihat namanya majikannya itu mengotorin tangannya untuk mengerjakan pekerjaan yang harusnya pekerjaannya dia. Jadi dia sangat ringan tangan sekali. Dia bilang, udah Bapak, aku aja. Sudah Ibu, aku aja. Nah begitu. Orang yang sangat ringan tangan. Padahal mungkin ya, kita tahu sendiri dia mungkin dalam kondisi yang sangat lelah ya. Lelah sekalipun tetap itu dia melakukan yang terbaik. Terus dia jaga seperti itu. Terus dia jaga seperti itu. Terus seperti itu. Terus seperti itu. Terus. Saya tahu ini tidak mengenakan. Nah tapi istiqomah itu suatu saat akan memetik hasilnya. Nah, jadi apa yang terjadi? Pada saat tahun 2006 saya mengadakan Entrepreneur Camp. Dia meminta kepada saya untuk mengikuti Entrepreneur Camp itu. Dan saya tanyakan kepada dia bilang seperti gini, Pak, aku oleh melok kami Bapak. Hah? Saya tanya sama dia, lah kenapa kamu mau ikuti campnya aku? Aku pengen jadi pengusaha kayak Bapak. Terus saya langsung kaget ya, tapi juga saya langsung oke kan, boleh. Tapi kamu tetap bayar. Cuman bayarnya saya subsidi, bayar kosnya ya. Artinya dia bayar hanya tempat akomodasinya saja. Dan dia bilang dia setuju, potong gaji aja Pak ya. Yuk, saya potong gajinya. Dan setelah ikut camp, dia ada suatu perubahan mindset. Dia sangat berterima kasih. Kemudian disitulah dia memutuskan untuk jadi pengusaha. Nah selesai dari kontrak, dia menikah dengan seseorang, maksudnya kontrak kerja dengan saya. Dia menikah dengan seseorang yang kebetulan ya itu bisa membuat jadi dia chef, namanya baker atau apa? Baker ya istilahnya, namanya apa? Baker gitu ya, yang pintar buat roti gitu ya. Nah, jadi namanya Iwan. Nah, si Iwan ini dia masih bekerja di suatu perusahaan ya, perusahaan pembuat roti. Dan kemudian di sela-sela waktunya mereka berlatih untuk membuat jajanan-jajanan pasar. Nah, saat ini si pembantu tersebut sudah berubah nasib. Dia yang tadinya tidak punya apa-apa, dan bahkan pernah mengatakan, aku kepengen punya kulkas seperti Bapak, pengen punya TV seperti Bapak. Dia bilang seperti itu. Dan itu kejadian semuanya. Tidak hanya memiliki kulkas, TV, tapi juga memiliki rumah, memiliki mobil ya. Saat ini dia juga sudah naik mobil. Dan main ke rumah kita pun juga sebagai seorang tamu.
ya, bukan sebagai seorang pembantu lagi. Nah, ini adalah contoh jika seseorang itu selalu siaga, selalu berbuat yang terbaik, ya, tidak hitung-hitungan dalam bekerja. Nah, saya ambil contoh yang kedua. Saya juga pernah memiliki seorang salesman. Pertama kali salesman saya itu adalah seorang ex satpam yang saya rekrut dia pada saat dia menjaga gudang ya di tempat dia bekerja. Nah, dan dengan menggunakan pakaian satpam. Saat itu saya membutuhkan seorang salesman dan saya tawarkan kepada dia, mau nggak bekerja di tempat saya sebagai seorang salesman. Dan tapi saya mengatakannya seperti gini, mau nggak jadi pengusaha? Saya mengatakan seperti itu. Kalau mau, aku ada lowongan salesman, ya gajinya sekian, ya aku kasih waktu 3 hari untuk kamu keluar kerja, memutuskan untuk keluar kerja. Dan dia mengatakan, serius mas? Serius? Nah, terus dia bilang gini, tapi kan aku nggak punya ilmunya salesman mas. Saya bilang, saya akan ajarkan. Oke, kamu cukup jadi caddy. Caddy itu untuk istilah untuk orang yang tukang ngangkat stick golf ya, membawakan stick golf ya, mengikuti saya di mana-mana. Nah, jadi singkat cerita dia mengiyakan ya. 2 hari kemudian dia mengiyakan dan kemudian apa yang saya lakukan, saya mulai melatih dia. Di hari pertama saya membuat kerugian $800. Sebenarnya dia yang membuat kerugian $800 karena salah memberikan harga. Nah, tapi buat saya itu suatu pembelajaran lah ya. Semuanya ada waktunya untuk belajar dan ada cost-nya untuk mengajarin seorang. Nah, 4 bulan kemudian dia sudah sangat lancar, bahkan saya mengatakan bahwa dia lebih bagus daripada saya. Saya katakan maksudnya lebih bagus, salesmanship-nya luar biasa bagus ya. Dan dia lebih luas dibandingkan saya, pergaulannya juga luas. Oke, luas dan luas. Nah, sejak saat itu saya percaya bahwa ternyata ada orang-orang yang bisa menggantikan saya bahkan lebih baik. Disitulah saya mengatakan pada dia, oke, kamu rekrut lagi orang-orang yang lain, salesman yang lain seperti kamu, dan kemudian latihlah mereka menjadi salesman ya di bawahmu. Dan saya jadikan dia supervisor. 4 tahun kemudian setelah menduduki jabatan manajer di tempat saya, dia keluar kerja dan membangun perusahaan outsourcing security. Dan saat ini karyawannya sekitar 800 ribuan orang kira-kira, ya 800 ribuan orang karyawan outsourcing security yang dari kebanyakan juga dari orang-orang ex ABRI, diserse atau kasus yang menjadi potensi kejahatan jika didiamkan. Dan dia punya visi yang mulia di balik itu. Dan revenue-nya tentu aja gak kecil ya, di atas 6 miliar per bulan. Nah, seorang satpam yang menggunakan pakaian satpam yang saya rekrut menjadi seorang salesman. Jadi kawan-kawan, apa sih kesamaan yang dimiliki oleh si satpam ini dan si pembantu yang saya ceritakan tadi? Dia berusaha setiap saatnya berbuat yang terbaik ya. Mereka memiliki kesamaan, tidak hitung-hitungan dalam masalah waktu dan ringan tangan dalam berbuat. Apapun profesi Anda saat ini teman-teman, itu bukanlah final destination Anda, bukanlah nasib Anda di masa akan datang. Tapi bisa menjadi nasib Anda di masa akan datang jika Anda tidak mau mengubahnya, jika Anda berhitung-hitungan. Nah, kembali ke tempat karyawan yang tadi kita amati pada saat dia menjaga menjaga tempat makanan Korea tadi itu ya, sama Ayu tadi. Ini Ayu kebetulan ada sama saya. Nah, jadi si karyawan ini sangat disayangkan banget. Dia mukanya cemberut terus, mungkin dia seperti robot begitu ya, bekerja hanya terima gaji saja. Kemudian pada saat saya tanyakan, loh mbak, ini biasanya ada saladnya atau ada sayurannya, kenapa sayurannya nggak ada? Iya pak, habis. Selesai gitu aja dia bilang habis. Tidak ada maaf, tidak ada senyuman, tidak ada ekspresi ya. Dia cuma taunya bilang habis, selesai gitu ya, ditinggalkan begitu aja dan langsung tertunduk dan urusin kerjaan yang lain. Apapun alasannya, jangan mengatakan kepada customer, harap maklum ya mas ya, kita lagi sibuk. Maklum gundulmu ya. Nah, jadi jangan pernah mengatakan kepada customer seperti itu. Jangan juga Anda meminta dimaklumin. Kalau Anda diminta dimaklumin, berarti Anda tidak memberikan yang terbaik buat mereka. Apapun jabatannya. Kemarin juga kita mengatakan kepada salah seorang LO kita atau liaison officer di Kopdar Akbar, saya mengatakan pada dia seseorang ya, saya mengatakan jabatan sebagai LO ini adalah jabatan yang sangat strategis, yang dimana kamu tidak akan temui pada saat hari-hari biasa. Apa itu?
Kamu bisa bertemu, bisa melayani para pembicara, para guru-guru yang notabene mereka adalah bukan orang biasa tapi orang-orang spesial. Dan mereka memiliki jaringan yang sangat luas. Mereka bisa jadi pembuka pintu rezeki Anda. Nah, saya mengatakan, layanilah seperti gurumu, layanilah seperti orang tuamu. Ya, jangan sia-siakan itu. Lakukannya terbaik, jagalah tata krama, jagalah sopan santun. Teman-teman, ya, sekali lagi, saya sering mengatakan kepada kawan-kawan juga, Anda tidak tahu kapan malaikat itu akan lewat. Tapi jika Anda terus tetap siaga melakukan yang terbaik setiap saatnya, istiqomah, ingat, Anda tidak akan kelewatan malaikat. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Tidak ada sesi ini ya, cuman just sharing saja. Ayo, bye-bye. Kita balik ke kampung dulu.